Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Selamat siang. Saya Pak Bos. Ya, semoga semua baik-baik aja ya walaupun masih COVID. Hari ini kita akan melaksanakan klub yang kedua. Uh, Materinya yaitu dasar-dasar Tinkercad. Itu apa aja akan dibahas oleh Rizal. Diharapkan teman-teman juga melakukannya gitu, mengikuti lah kalau bisa gitu. Jadi sambil ngeliatin sambil ngikutin gitu aja biar enak itu. Bisa di komen-komen juga nanti di chat atau langsung ngomong, langsung on mic kalau ada yang bingung gitu. Di situ mau doa dulu, silahkan yang mau memimpin doa, bisa pimpin deh. Doa secara universal mulai. Cukup. Oke. Sepenuhnya acara saya serahkan kepada Bapak Rizal. Silahkan Mas Rizal yang nggak punya kamera, kasihan banget. Ya, selamat siang semuanya. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, silakan kalian membuka browser kalian dan membuka link berikut. Bentar, saya share screen. Nah, silakan buka web tersebut tinkercad.com melalui browser kesayangan kalian. Apakah sudah? Melalui browser kesayangan kalian. Apakah sudah? Oke. Apakah semuanya sudah masuk ke web tersebut? Julieta, Lisa, Noel. Halo. Udah, Oke, kalau sudah silakan kalian buka yang namanya Create New Design. Nah, Create New Design ini artinya kita akan membuka sebuah lembaran baru yang merupakan tempat untuk kita menggambar. Nah, ketika kita klik, nah akan muncul tempat untuk kita menggambar. Nah, di sini adalah tempat kerja kita. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa bentuknya itu datar dan juga ada bantuan dari ini kotak-kotaknya untuk membantu kita nanti dalam menempatkan objek. Nah, sebelum kita mulai untuk menggambar, nah kita pastikan dulu ini pengaturan dari layar yang akan kita gunakan. Nah, untuk pengaturan layarnya kita ini pilih di ini ujung sini namanya edit grid untuk memastikan satuan apa yang akan kita gunakan di sini. Nah, kita pilih milimeter aja karena ini nanti paling umum untuk digunakan. Setelah itu kita update grid. Yang untuk presetnya ini kita bikin standar saja. Gimana? Semuanya udah diubah jadi milimeter? Halo? Oke, setelah itu kita akan perkenalan terlebih dahulu. Di sini di bagian kiri layar ada beberapa tombol. Di sini, nah ini ada top, front, ini untuk merotate atau untuk memutar-mutar tempat kerja kita. Kalau top, nah ini nanti akan tampilannya itu kita lihatnya dari atas. Kemudian kalau dari front nanti kita dari depan. Nah kalau depan kan datar gini nggak kelihatan. Nah kita bisa mutar-mutar juga kayak gini. Nanti ada kiri, belakang, kanan, dan juga atas. Tapi untuk awal kita menggambar kita menggunakan yang top saja. Setelah itu di sini perkenalan di bagian kanan layar. Di sini ada beberapa bentuk yang dapat kita gunakan untuk menggambar. Sebenarnya ada banyak sekali gambar, banyak sekali template-nya. Namun kita akan menggunakan yang basic dulu aja. Basicnya itu seperti cuma bentuk kotak, silinder, bulat, dan sebagainya ini. Nah ini ada banyak sekali nanti yang dapat kita gunakan. Oke,
Untuk yang pertama, mari kita buat kotak dengan berbagai ukuran terlebih dahulu. Untuk membuat kotak, kita harus klik bagian box terlebih dahulu, kemudian kita letakkan ke tempat kerja kita. Nah, di sini kita bisa sambil merotate. Cara merotate-nya kalau menggunakan mouse, kalian klik kanan, tahan, kemudian kalian putar-putar. Nanti kalian bisa melihat objek kalian dari berbagai sisi. Nah, untuk menentukan ukurannya, kita bisa mengklik bagian salah satu sudut dari box ini yang berwarna putih. Di sini akan terlihat ukuran dari box tersebut. Nah, di sini memperlihatkan bahwa di sini memiliki panjang itu 20.00. Ini artinya panjangnya itu ada 20 mm atau 2 cm. Kemudian ini sebagai kita akan buat aja boxnya berukuran 5 cm kali 5 cm dengan tingginya nanti juga 5 cm. Caranya kita harus mengubah salah satu sisinya terlebih dahulu di sini jadi 50. Nah, 50 ini kan milimeter ya. Jadi kalau jadiin cm nanti ini jadi 5 cm. Kemudian kalian enter. Kemudian pada panjangnya juga kalian buat 50. Nah, kemudian bagian atasnya ini kalian perlu mengklik bagian tengahnya terlebih dahulu kalau dari tampilan atas. Tapi jika kalian rotate, nah di sini akan kelihatan mana titik untuk bagian atasnya. Untuk meninggikannya kalian klik bagian sini, kemudian kita atur ketinggiannya 50. Nah, ini sekarang sudah menjadi box berukuran 5 cm, 5 kali 5 kali 5. Apakah sudah ada yang mencoba membuat? Ya, Nah, objek ini bisa kita pindah-pindahkan dengan mengeklik objek tersebut menggunakan klik kiri, kemudian kalian geser-geser sesuka kalian. Nah, seperti itu. Kemudian ini dari yang kotak kita ingin membuat kotak ini lagi, tapi kita nggak mau ngatur ukurannya lagi. Nah, caranya kita tinggal kita menduplikat saja dengan mengeklik Ctrl D. Nah, ketika sudah kalian Ctrl D, kemudian kalian drag objek tersebut ke samping. Nah, objek tersebut akan melakukan kaki bunsin sendiri. Nah, ini kan kita sudah menghasilkan dua kotak yang sama dengan ukuran yang sama. Nah, mungkin kalian sambil mencoba ya. iya. Nah, hal ini juga berlaku sama untuk semua objek yang ada di sini. Jadi caranya itu sama seperti tadi. Nah, kemudian box ini masih dapat diedit. Nah, caranya ini kan kalian klik boxnya. Nah, di sini ada pilihannya nih. Ada radius, step, length, width, height. Nah, ini kan. Nah, kalau kalian pengen ngatur panjang, lebar sama tingginya, tapi lebih enak cara kalau kalian klik langsung di objeknya karena lebih teratur. Kemudian untuk radiusnya, jika kalian mainkan nanti akan membentuk seperti ini. Nah, akan membentuk bola jika radiusnya akan kalian maksimalkan. Nah, ini itu untuk jika kalian ingin membuat sebuah kubus namun sudutnya itu tidak tajam alias mulus dan tidak berbahaya, jadi kalian bisa memainkannya. Nah, seperti ini nanti akan membentuk objek seperti apa ya ini, penghapus mungkin. Nah, ini kan lebih mulus gitu daripada ini. Nah, sudah terlihat perbedaannya kan ini kalau kita pakai radius, kalau ini kita tidak pakai radius. Kemudian setelah kita membuat objek-objek ini, saya hapus satu saja yang ini tadi. Kita akan menggunakan yang ini karena kelihatannya lebih enak dilihat. Setelah itu kita akan membuat kotak atau lainnya kotak saja deh. Mungkin ini apa itu, contong. Nah, contong atau kerucut. Di sini kita sesuaikan ukurannya seperti kubusnya tadi. Contohnya ini kan tadi 50. Ini 50. Dan juga tingginya 50. Oh, belum terpencet. 50. Nah, ini kita sudah memiliki dua objek dengan ukuran
atau dimensinya itu sama, cuma bentuknya yang berbeda. Nah, setelah itu ini kan kalau kita mau geser, kita klik kiri ke objek, kemudian kita putar-putarkan sesuka hati. Tapi kalau kita ingin menaikkan atau ingin membuat dia terbang dari tempat kerja kita menggunakan ini, ada segitiga berwarna hitam ini. Nah, ini gunanya untuk mengangkat objek. Jadi seperti ini, kita klik kiri, kemudian kita naikkan. Nah, jika dapat naik dengan ketinggian yang kita inginkan. Nah, ini kan ketinggiannya tadi tuh kelihatan ketinggiannya itu berapa. Kita bisa ngedit, kalau ingin sama dengan kotaknya kita tinggal mau menyamakan ketinggiannya. Nah, jadi seperti ini memiliki tinggi yang sama dengan kotaknya. Nah, kemudian dari dua objek ini nanti dapat digunakan untuk membentuk banyak objek. Contohnya saja kita ingin menyambungkan keduanya. Nah, ini bentuk apa ini namanya? Nah, seperti ini. Jadi ini fungsinya banyak sekali. Jadi ada bisa geser kiri kanan, kemudian segitiga hitam ini untuk ke atas dan ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian dari menu yang lain, di sini kita dapat menggabungkan dua objek secara langsung. Contohnya kita ingin menggabungkan ini si kotak mulus ini dengan si kerucut. Nah, kita samakan dulu ketinggiannya. Sebenarnya ini ketinggiannya sesuai dengan keinginan kita, nggak harus sama. Nah, kan seperti ini. Tapi ternyata ini belum belum presisi. Nah, caranya untuk kita membuat biar kerucutnya ini tepat di tengah si balok ini, caranya kita blok kedua objek ini, kemudian pilih ini menu ini, apa ini? Nah, inilah menunya namanya. Ini kita klik. Nah, di sini kan ada beberapa titik-titik. Nah, titik ini berarti untuk membuat si objek itu tepat di tengah pada bagian sumbu ini. Sumbu yang ini X atau Y ya. Nah, kemudian kalau yang titik ini untuk menyamakan supaya objek itu tepat tengah dari sumbu ini. Kemudian ini ada item ini untuk menyamakan atau untuk membuat objek tersebut menjadi center dari segi sumbu Z-nya atau naik turunnya ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan tepat tengah, tapi nanti kita tidak ingin bentuk tersebut sehingga kita dapat mengembalikannya. Nah, di sini ada, saya tadi lupa, di sini ada menu atau tombol untuk undo dan juga redo. Undo untuk mengembalikan ke bentuk sebelumnya, kalau redo untuk mengembalikan apa yang telah kita kembalikan tadi. Setelah itu, kalau sudah dirasa objeknya ini sudah bagus, kemudian kita blok lagi keduanya, kemudian kita bikin grup. Nah, ini grup sehingga kedua objek tersebut nanti akan jadi satu objek. Jadi kalau kita ngubah, nanti semuanya juga akan ikut berubah karena mereka sudah menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Bisa sih dipisahkan. Cara memisahkannya tinggal di ungroup saja. Ini ada yang mencoba membuat. Halo? Oke, sekarang kita membuat objek lainnya aja. Kita lupakan si kotak kerucut ini lagi, kita hapus. Kemudian kita membuat warnanya merah terus apa gimana? Nah, untuk warnanya kita bisa divariasikan sesuai keinginan. Nah, ini kita klik objeknya, di sini kita bisa memilih warnanya. Nah, jika kalian ingin kuning, tinggal pilih kuning saja, atau ada banyak warna yang dapat kita gunakan. Dan di sini juga ada warna transparannya juga, gitu. Nah, wow. Ada yang mau ditanyakan? Untuk yang pertama ini. Halo. Halo Lisa, ini saya mau nanya Lisa. Halo Lisa, gimana?
Hah? 3 detik. You. Lo jadi bertanya. Chat dah. Google Meet. Tak bacain aja. Ya. Pertanyaannya adalah kalau atas sama bawahnya beda bisa nggak kak? Beda warna itu seperti yang kerucutnya itu warna apa, bawahnya warna apa, itu bisa nggak? Itu bisa. Nah, Ya. maksud kalian gini kan? Nah, ini tadi kita tinggal pilih saja bagian ini. Ini kan multicolor, jadi kita bisa warnanya itu banyak lah, namanya aja multicolor. Nanti tergantung objek kalian warnanya apa saja gitu. Tapi kalau kalian ini buatnya cuma satu warna, nanti jadinya juga cuma satu warna gitu. Nanti tinggal pilih multicolor atau satu warna saja, atau kalian mau transparan, ada transparannya. Nah, jadi kayak jelly. Wow. Nah, jadi seperti itu. Ada lagi? Ini mungkin kalian bisa belajar untuk menggabung-gabungkan objek. Mungkin kalian ingin tambah buletan lagi nih, asal kemudian kita taruh, kemudian kita tempel-tempel. Nah, kalian boleh bebas menggabungkan apa saja yang kalian inginkan. Coba kalian gabungkan aja, nanti jadinya apa, nanti bisa sharing. Nah, sebenarnya ini nggak tahu ini objek apa, tapi kalian coba-coba saja menggabungkan beberapa objek yang ada di sini. Ya kak, Rizal nih ada nanya lagi. Gimana? Pertanyaannya kalau transparan itu hasil cetaknya seperti apa? Oh, ini sebenarnya transparan di sini dan warna di sini ini tidak mempengaruhi hasil cetak kita. Di sini hanya untuk menggambarkan objeknya saja. Transparan atau tidaknya nanti tergantung dari bahan dari printer yang akan kita gunakan. Kalau misalnya bahan atau filamen dari printer itu bersifat transparan, nanti hasilnya juga bakalan transparan. Di sini hanya untuk permodelan saja. Gitu. Jadi lebih kayak biar estetik ketika desain aja mas ya. Ya, Biar sama. nggak capek. Nah, Kayaknya. Tapi kalau ngeprint tetap warnanya tergantung tintanya. ya, seperti itu. Gimana? Ada lagi? Apakah ada yang masih dibingungkan sampai sini? Semuanya udah punya akun Tinkercad tuh. Ini kan masuknya harus buat akun dulu. Oh iya, saya lupa tadi untuk membuat akunnya. Mungkin nanti dibikinin lembar untuk membuat akun Tinkercad-nya, tapi harusnya bisa sih kalau bukan akun-akun seperti itu. Nggak kalau pakai Google udah jadi sih. Nah, login pakai akun Google kalian. Oke, sampai sini paham? Ya. Aman kak, kata Mas Felicia. Oke. Juli bilang paham kak. Kemudian kita hapus dulu ini objek, kita coba-coba menu yang baru. Oke, kita hapus saja. Cara hapusnya kalian klik objek, kemudian kalian delete atau klik ini tempat sampah ini. Nah, sudah lenyap entah kemana. Kemudian kita akan mencoba sesuatu lagi. Pertama kita akan membuat kotak terlebih dahulu dengan mungkin kotaknya ini nanti seperti buat alas saja. Kita bikin yang besar namun tipis. Misalkan di sini nanti 100. Kemudian ininya juga 100. Untuk ketebalannya atau tingginya ini kita 10 saja. Nah, Ini ternyata ada yang nanya lewat YouTube nih. gimana? Ada yang nanya lewat YouTube dari via Angga ini. Angga ini. Monggo. Kak, kalau lubang bisa nggak? Ya, Ini belum ini. tahu sana namanya. Nah, untuk urusan lubang melubang ini
habis ini. Ya, di sini kita akan bahas, tenang aja. Untuk Bu Vicky, ya salam Bu, semangat, terima kasih sudah menyemangati. Dan ini di Google Meet juga ada Bu Dita di dalamnya. Halo Bu Wah, Dita. halo Bu Dita. Oke, Oke, kita lanjut. Halo Bu Dita, mungkin kalau mau coba-coba Bu. Nah, mungkin saya lanjutkan pelan-pelan ya. Kita tadi telah membuat sebuah objek berbentuk kotak dengan ukuran panjangnya itu 100 mili dan lebarnya 100 mili, kemudian ketinggiannya ini cuma 10 mili atau 10 cm kali 10 cm kali 1 cm. Nah, setelah itu kita akan membuat objek, contohnya saja kita ingin membuat bintang. Nah, ini bintang di langit. Nah, bintangnya ini memiliki ukuran 38. Nah, seperti gambar di sini, kita sesuaikan dulu ukurannya. Misalnya kita ingin di sini 50 dan juga ininya juga 50. Oh iya, untuk zoom out dan zoom in dari aplikasi ini, kalau misalnya kalian pakai mouse, kalian tinggal scroll aja, nanti sudah besar dan kecil. Tapi kalau kalian ingin memperbesar objek tertentu saja, misalkan bintang ini, kalian pilih ini, bagian menu kiri layar ini, fit view to select sharp. Kalian klik, nah itu akan langsung zoom ke objek yang sedang kita pilih. Nah, seperti itu. Kalau ingin kembali ke tampilan awal, kita tinggal home view saja. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan membuat lubang di kotak merah ini. Nah, tadi kan ini sudah dipastikan ukurannya yaitu 50 kali 50 tingginya. Kalau untuk membuat lubang diusahakan tingginya itu lebih sama dengan objek yang akan dilubangi atau lebih tinggi dari yang akan dilubangi. Di sini tadi kan tingginya 10, kebetulan ini juga sudah 10. Nah, kemudian kita akan membuat si bintang ini ada di tengah objek. Caranya seperti tadi, kita blok dua-duanya, kemudian kita sesuaikan dengan menu ini. Nah, kita pilih. Nah, kita pilih hingga si bintang itu tepat di tengah. Nah, seperti ini. Kok jadi kayak bendera apa ya? Timor Leste nggak sih? Kurang tahu ini. Nah, ini kan objek ini kan masih bergabung, belum jadi lubang. Untuk menjadikan lubang, kita tinggal klik objek yang akan membentuk lubang tersebut, kemudian akan muncul menu seperti ini. Nah, menu ini kita akan pilih hole. Nah, kalau kita pilih hole, nanti dia akan bertugas menjadi lubang dari objek tersebut. Nah, maka seperti ini. Nah, lubang tersebut akan kelihatan ketika kita menyatukan kedua objek tersebut dengan cara digrupkan. Nah, di sini kita grupkan, kemudian nah akan kelihatan bahwa objek ini akan berlubang sesuai dengan objek yang kita set sebagai lubang tadi. Seperti itu. Nah, jadi akan seperti ini. Ini untuk cara melubang-lubang suatu objek. Nah, mungkin kalian bisa coba-coba lagi beberapa objek di sini untuk membuat lubang di sini. Di sini aku tak mencoba pakai ini. Kalian boleh mencoba dengan bentuk apapun. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan saja. Nah, misalnya saya pengen di sini, tinggal di hole. Kita grupkan. Nah, tapi perlu diketahui ketika kita membuat desain, kalau lubangnya desainnya seperti ini, kemungkinan bagian tengahnya ini akan lepas karena tidak terhubung dengan objek lainnya. Jadi usahakan untuk menghindari seperti ini, kecuali kalau kalian emang ingin membuat lubang sebesar lingkaran itu tadi. Nah, caranya kalau kalian ingin misalnya udah terlanjur di lubang nih, kalian bisa undo atau kalian bisa ungroupkan terlebih dahulu. Nah, sehingga objek tadi dapat dipisahkan. Nah, dapat pergi entah kemana. Seperti itu. Mungkin ada yang masih mencoba.
sini kita hanya membuat bentuk-bentuk dasar terlebih dahulu, tidak mau membentuk objek yang lebih wow. Nah mungkin nih misalnya kita hanya bisa membuat objek ini. Nah objek ini bisa kita gunakan sebagai gantungan. Caranya kita tinggal memilih dari menu tersebut yang menurut kalian dapat sebagai tempat meletakkan gantungan. Contohnya kita menggunakan ini torus ini. Nah ini kan bentuknya kayak donat dan bisa kayak centelan. Bahasa Indonesia centelan apa? Gantungan. Nah untuk tempat gantungannya. Nah di sini kan misalnya kita ingin taruh di ujung sini, kita lihat dulu dari sisi lainnya apakah sudah sesuai. Kalau kita hanya ingin bagian kecilnya, kita tinggal taruh seperti ini saja, atau mungkin nanti sesuai dengan apa yang diinginkan, bisa dinaikkan, turunkan, atau diperbesar gini. Nah tapi kan kalau gantungan biasanya enak kalau kecil, jadi lebih mudah dimasukkan. Nah setelah menjadi seperti ini, jangan lupa untuk di grup supaya menjadi satu objek yang utuh. Nah sudah jadi gantungan dengan bintang seperti ini. Nah objek ini nanti dapat kalian modifikasi sesuai dengan keinginan kalian. Misal kalian juga ingin menambah nama, di sini juga ada menu yang ini namanya teks. Nah di sini kalian dapat memasukkan teks sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Contohnya saya tulis gini aja, saya. Nah kemudian saya ingin menempatkannya ke sini sebagai lubang, tapi ternyata tidak sesuai dengan posisi gantungannya. Caranya kita dapat merotasi objek tersebut supaya dapat sesuai arahnya dengan gantungan yang telah kita buat. Caranya untuk merotasi yaitu ketika kalian klik objek, nah ini ada beberapa garis melengkung di sini. Nanti itu gunanya untuk merotasi objeknya. Nah di sini kan ada yang bentuknya seperti ini nih, posisinya di atas. Jadi kita untuk merotasi pada lintasan ini, sudah kelihatan lintasannya. Kemudian kalau bagian sini nanti juga dari sudut sini yang dirotasi. Kemudian kalau dari sini nanti dari bagian sini yang dirotasi. Contohnya saja kita ingin ini kira-kira berapa ya, kita coba dulu pakai yang ini aja. Nah di sini kita dapat menulis sudutnya, misalnya kita ingin 90 derajat, 90. Oke, nah jadinya akan seperti ini. Tapi ternyata masih kurang miring, kita rotasi lagi kurang lebih 45. Coba 45. Ternyata salah putarannya. Kalau misalnya ternyata 45, kalian mutarnya berlawanan, kalian dapat menggunakan min. Nah min tadi untuk membalik arah dari putaran rotasinya. Setelah itu kalian tinggal menempatkannya ke objek ini. Nah untuk ukurannya kalian nanti bisa sesuaikan sendiri berapa kali berapanya. Ini saya 40 kali 40 coba. Nah di sini kita sesuaikan dengan kreativitas kita sendiri. Kemudian kita jadikan lubang, kita hole, kemudian kita blok semua, kemudian kita group. Nah sudah jadi gantungan saya. Ini gantungan saya loh. Kemudian kalian ingin tambah hiasan banyak bintang, silakan kalian coba-coba dengan berbagai objek yang ada di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ini di YouTube ada yang tanya nih. Monggo. Dari Angel nanya, kalau di hole-nya itu yang udah di lubang itu disisipin objek lain bisa nggak gitu? Bisa, tapi nanti pastikan ada sesuatu yang menghubungkan ke objek. Jadi misalnya kalau kita tambah objek ini nih, ini objek apa ini? Nah seperti ini di tengah, bisa kita tambahkan, tapi nanti kalau dicetak objek ini tidak akan terhubung dengan si lubangnya. Jadi kalau kalian ingin menghubungkannya, pastikan
ada sesuatu yang menghubung ke objek tersebut. Misalnya kita dapat memperbesar ukurannya seperti ini contohnya di sini, dan pastikan nanti ada yang terhubung dengan si objeknya. Kalau misalnya kayak gini, nanti kalian grup, pasti kalau nantinya dicetak akan menjadi satu objek dan tidak terlepas dari objek tersebut. Tapi kalau kalian hanya seperti tadi, hanya gini, nanti tidak bisa dicetak. Atau mungkin kalian ingin ada ininya tapi bintangnya tetap kelihatan. Kalian bisa menggunakan berbagai menu di sini. Misalnya kalian membuat box kecil saja untuk membuat ini penghubung antara si bintang dengan objek yang di tengah. Nanti kalian sesuaikan ukurannya. Kan tadi tingginya kalau nggak salah 10. Untuk lebarnya nanti bikin kecil saja, yang penting nanti cuma untuk menghubungkannya. Misalnya udah dapat, kalian perbanyak saja dengan Ctrl D atau untuk menduplikasi, dan nah dia ditarik, kemudian kalian rotasi saja kalau biar dapat digunakan dari sisi ini. Jadi seperti itu, yang penting ada yang terhubung dengan objeknya. Kalau nanti terlepas waktu dicetak, nanti akan menghasilkan objek yang terlepas juga. Seperti itu kurang lebih. Kan kalau gini kan di grup. Nah, nanti kan dia akan terhubung di sini, nanti bisa kalian hubungkan di setiap sudut ini ke tengah, jadi nanti akan membentuk objek yang lubangnya itu enggak bintang utuh bulat bintang, tapi ada objek di tengahnya. Jadi seperti itu. Nah, ini kan tampilan atas. Kalau dari samping nanti di sini kelihatan ada yang menonjol. Kalau mau menurunkan tapi sudah terlanjur disatukan, jangan lupa untuk di ungroup terlebih dahulu supaya nanti yang berubah hanya objek tertentu saja. Kalau tidak kalian ungroup, nanti yang berubah itu satu kesatuan ini. Nah, kayak kita turunkan dikit aja, kayaknya udah agak bagus, dan di grup lagi. Nah, mungkin seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, mungkin untuk dasarnya hanya sebatas ini dulu aja. Nanti kedepannya bisa membuat objek-objek yang lebih beragam lagi. Di sini hanya seperti ini. Oh iya, di sini juga ada satu menu yang kita dapat menggambar sesuai dengan keinginan kita tanpa tahu itu sebenarnya objek bentuk apa. Nah, kita menggunakan menu ini, namanya SCRIBBLE. Nah, ini kita klik saja di sini asal. Nah, di sini akan keluar, setelah kita klik akan keluar seperti ini. Nah, ini kan tempat untuk kita menggambar. Di sini kita dapat menggambar objek yang kita inginkan. Misalnya ingin membuat objek legendaris. Nah, misalnya kita ingin membuat objek kayak gini, kita ini bebas menggambar. Kemudian kalau sudah, kita tinggal klik down. Nah, objek yang kita gambar tadi akan muncul seperti ini. Nah, ini ada pemandangan di suatu pedesaan. Kita rotate kita rotate dulu biar bisa masuk ke gantungan. Kayaknya bagus, kayaknya loh. Kita coba-coba saja. Kalian nanti silahkan bereksperimen sendiri, membuat objek-objek sesuka kalian. Ini terlalu banyak. Silahkan, mungkin kalian boleh memasukkan tanda tangan kalian atau gimana, silahkan kalian coba-coba saja. Berarti bisa buat gantungan kunci tanda tangan gitu ya? Oh, jelas bisa itu. Nah, jadi seperti ini. Tapi hati-hati nanti antara yang membuat lubang atau bukan. Kalau misalnya kita hanya menambahkan objek, nah kita zoom ke objeknya terlebih dahulu. Kayak ini kan nanti kalau misalnya dijadiin lubang nanti malah bolong gunungnya. Nah, kita bikin timbul saja si gunung dengan cara menaikkan
ketinggian dari objek tersebut. Nah, ini ketinggiannya bebas, skala meter sendiri. Nah, kalau gini kan nanti nggak bakal hilang. Nah, jadi gantungan kunci legendaris. Nah, kita grup. Nah, nanti jadi satu kesatuan lagi. Nah, seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin nanti kalau terlalu banyak menggambar nanti takutnya malah bingung, sama nanti kedepannya malah jadi bingung mau buat apa. Kak, Hadir. kalau misal buat keropong, Keropong maksudnya? kayak tahu bulat, dalamnya ini Oh, kosong. dalamnya kosong. Mau buat bentuknya apa dulu? Yuk kita coba bareng-bareng. Kita Telur. Telur. Oke. Oh, Telur. sempat kepikiran bikin cetakan agar-agar itu loh. Oke. Kita ingin membuat cetakan agar-agar. Nah, kita membuat objek. Dasar cetakannya dulu kita kan mungkin bisa kotak ya. Kotak dulu dengan panjangnya 100 biar 10 cm saja. Lebarnya 5 cm. Kalau perlu bisa pakai di karakter. Ya, itu nanti untuk yang kita pakai yang basicnya dulu aja. Oke. Nah, sebenarnya nanti ada banyak menu, tapi kita memanfaatkan yang bagian basic-basicnya terlebih dahulu. Nah, ini kan sudah ada kotaknya. Kita ingin membuat gerowong-gerowong, apa itu bahasanya. Nah, rongga di tengahnya. Nah, kita di sini ini anggap saja nanti sebagai bawahnya, sebagai tempat alas si cetakannya. Kita pasangkan ini bulat-bulat biar agak mirip telur, tak lonjongin dikit. Nah. Kemudian kita lihat dari atas, kemudian kita tata. Misalnya di sini ada, kemudian di sini ada, di sini ada, di sini ada. Duh, maaf ini kurang presisi, nanti bisa kalian sesuaikan dengan tadi seperti cara tadi, tapi ini asal-asalan dulu. Nah, seperti ini, tapi kita harus cek bagian bawahnya. Oh, dia nggak melubangi, jadi ini nanti perannya sebagai lubang dari kotak tersebut. Kemudian setelah itu kita buat kotaknya lagi sebagai penutup. Jadi misalnya ini saya duplikat saja gini, kemudian kita naikkan sesuai dengan ketinggiannya. Tadi ketinggiannya 20, berarti naik 20. Nah, dan kita sesuaikan, kita tutup. Ya kan nanti bentuknya kurang lebih akan seperti ini. Saya kecilin dikit aja. Ternyata itunya masih gini aja. Nanti sebagai tutup. Kemudian kita akan membuat si endok-endokan tadi menjadi lubang terlebih dahulu. Jadi kita singkirkan tutupnya, kemudian kita pilih ini objek-objeknya. Kalau kalian ingin memilih berbagai objek yang berbeda, kalian tekan shift, kemudian kalian pilih objek-objeknya. Nah, nanti akan memilih sesuai dengan apa yang kalian klik. Setelah itu kita jadikan si endok-endokan ini tadi menjadi lubang. Nah, setelah menjadi lubang, kemudian kita pasangkan si kotak ini. Kalau pengen pas ya ini diklik si kotak sama kotak atas, kotak bawah, kemudian pakai ini tadi di, nah dia sudah nutup. Endoknya agak gerak, jadi gini aja, kita tutup secara perlahan dan hati-hati. Setelah itu kalian grup nanti. Nah, jadi seperti ini. Kalau ini di grup terlebih dahulu kan nanti jadi si bolong, maaf semuanya lubang. Nah, ini grup. Nah, ini kan udah bolong.
bolong. Tapi hati-hati nanti kalau nempatin telurnya, kalau telurnya keturunan nanti malah bawahnya ikut bolong. Nah ini kan atasnya belum bolong ya, jadi biar enak saja sekalian bolong, kita duplikat yang sudah bolong saja. Kita Ctrl D, tarik, kemudian kita rotasi. Nah di sini ada rotasi yang untuk sisi ini, kita klik biar tengkurap itu 180. Nah ini kalau kalian ingin cek, kita rotasi, wah itu ada lubangnya di bawah. Dan tinggal kita naikkan setinggi sesuai dengan tutupnya, kemudian kita pasangkan. Kalian kalau mau menambahkan kuncinya bisa, nanti kalian pakai objek-objek apa itu untuk menambah kunci. Nah tadi kita buat presisi biar enak dilihatnya. Nah ini kita coba, wah kita buat transparan dulu biar kelihatan. Nah di dalam kotak ini ada telur. Nah ini kan tadi sepertinya rotasinya kayak terbalik, kotak tutup sama bawahnya. Kalau misalnya ini nggak cocok, bentar saya ini dulu. Berarti nanti ini tutupnya kebalik. Kita rotasi lagi. Wah cetakan Dopevia. Nah wih, kita rotasi 180. Ini kita cocokkan lagi. Apa dia akan cocok? Kalau cocok berarti dia jodoh. Ih, ternyata dia juga nggak cocok lagi. Nah, jadi nanti paling enak sebenarnya nanti itu kalian apa itu namanya, ngegrupnya itu kalau udah jadi satu objek, biar nanti hasilnya itu bisa sama telur, antara telur-telur dan telur-telurnya ini. Nah mungkin ini bisa di mirror, oh ya di rotate. Kalau misalnya masih belum cocok, nanti ada solusi lain, kalian bisa memirrornya. Siapa tahu itu nanti posisinya ternyata hanya karena berlawanan. Pokoknya nanti kalian sesuaikan sampai mereka jodoh gitu. Oh ini malah kayak apa toh, dakon. Imajinasi. Dia mau ditanyakan, pokoknya kalau gambar itu harus sabar, hati-hati, dan juga teliti. Kalau cepat-cepat nanti hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan. Pokoknya nanti harus telaten saja sih. Ini kan bisa coba-coba sendiri. Jadi kalau buat cetakan agar misalkan satu aja itu pakai buat box dulu, terus di dalamnya dikasih karakter yang pengen dibuat bentuk 3D apapun itu, terus dikasih lubang atasnya buat masuk agar itu terjadi itu. Sebenarnya sudah jadi. Kalau misalnya bentuknya nggak utuh lingkaran atau nanti objeknya itu hanya cairan, kita bisa hanya kasih kotak tanpa lubang. Nanti yang bagian atasnya itu kasih lubang sedikit untuk masuknya cairan gitu. Terus Oh kemudian ini buat ini palet itu. nah, palet yang berapa lubang? 8 Itu. lubang. Itu. Nah seperti itu. Nanti kalian silakan menghubung-hubungkan segala sesuatu yang dapat dihubungkan. Mungkin kalau untuk dasar hanya segitu saja, nanti takutnya mah bablas. Kak ada yang nanya di kolom chat. Oh hilang, monggo. Yang pertama Lisa, Mas kalau semisal itu tingginya ditambahin kayak Mas tadi, berarti nanti kalau di print jadi lebih timbul ya. Yang tadi pertama itu yang gambar legendaris. Wah, bentar, saya back, semoga masih. Ya kita lihat. Nah nanti itu semua yang kita cetak itu sesuai dengan desain. Misalnya kita tingginya mau 5 mili, nanti dicetak juga hasilnya 5 mili gitu. Jadi misalnya ini tadi toh, wih, bah. Nah
si gambar legendarisnya ini. Nih, ini tak pisahin dulu dari indukannya. Nah ini kan kalau objeknya ini dari bawah, ini tingginya kan 13 mili atau 1 cm lebih, 3 mili. Jadi nanti kalau dicetak sama objek ini, pastinya nanti timbulnya hanya 3 mili saja, karena tingginya itu dihitung dari bawah. Kecuali kalau tadi masukinnya, kita naikinnya itu pakai yang segitiga hitam. Nah kita naiknya ini misalnya 10 mili. Nah nanti berarti tingginya objeknya itu ya 10 mili itu. Nanti sesuai dengan apa yang digabungkan. Tapi lebih enak kalau ngukurnya itu tetap dari bawah. Jadinya nanti perkiraannya itu lebih enak. Jadi kan ini kan tadi ketebalannya itu 1 cm. Kemudian ini tingginya 1,3 cm. Jadi timbulnya nanti setinggi 3 mm gitu. Si gambar legendarisnya ini. Sama mungkin tipsnya kalau dia dimasukin dia lebih ngebon gitu. Kalau cuma ditaruh di atasnya takutnya nggak nempel sama base-nya. Nah itu takutnya di desain ternyata nggak maksudnya itu ada rongga antara objek bawah sama atasnya, nanti waktu dicetak malah dia terbang terus lepas. Lebih enak ditabrakkan saja biar mereka itu tumpang tindih, jadi udah pasti mereka itu menyatu gitu. Ya gitu. Oke, pertanyaan kedua Mas dari Budita. Wow. Oke, Budita bertanya kalau membuat miniatur kerangka manusia seperti di lab biologi tapi bisa digerakkan bisa nggak ya? Oh, jawabannya apa Mas? Itu pasti Bisa ya? pasti bisa Bu, tapi mungkin nanti untuk di pertemuan selanjutnya saja. Itu kan nanti Buka di skeleton Sir. nah iya, di sini kan ada banyak menu Bu, di sini juga nanti ada Skeleton. untuk nah ini kerangka ini modelnya ini nanti bongkar pasang Bu, jadi kayak Lego ya. Yoi. Nanti jatuhnya itu kayak Lego Bu, nanti jadi ini ngeprintnya itu per tahap, nggak bisa langsung semuanya. Kalau misalnya ngeprintnya langsung utuh berdiri, nanti itu bentuknya nggak fleksibel atau udah kaku seperti itu saja. Kalau ini kan terpisah, emang dibuat terpisah karena biar nanti itu ada engselnya Bu, biar jadi bisa gerak-gerak gitu. Nah sebenarnya ada banyak sekali menu di sini yang bisa dimanfaatkan gitu. Bisa ngembaliin asal usus ya Mas ya? Iya. Nah jadi seperti itu. Gimana Budita? Belum dibalas Mas. Ya sedih. Mungkin masih mikir oh gini atau masih ngecek di internetnya. Ngecek maksudnya? Ngecek apa yuk? Di internetnya Mas. Ngecek apanya maksudnya? Saya lagi nyoba di internet. Oh. Oke, one more. Oke, sudah dijawab. Oke, bisa. Oke Bu, ada lagi? Nah, jadi hari ini kita hanya memanfaatkan si basic-basicnya saja untuk membuat sesuatu. Untuk pertemuan minggu depan nanti kita akan Sekarang kita ada dibahas lagi Budita. pripun Bu? Seperti molimut dibongkar pasang ya. Ya, ya Bu, seperti Ya. itu. Jelasin ya, molimut itu gimana? Nah kalau molimot itu Bu, nanti misalnya Molimut itu apa dulu ya? Molimut itu apa? oh, arti molimot. Iya. Molimot itu adalah model suatu molekul yang untuk menggambarkan bagaimana molekul itu. Nah itu bisa dibongkar pasang Bu, tapi nanti kalau itu modelnya tergantung dari desain, bisa yang
terkondensasi ataupun yang ball and stick. Tapi yang misalnya kita ingin membuat ball and stick, Bu. Nah, di sini kita akan membuat bolanya, kemudian sticknya kan kita bentuknya bisa kotak ataupun silinder, tapi yang umum itu silinder. Di sini kan tadi si bolanya ukurannya itu 2 cm, ke diameternya itu 2 cm. Kemudian coba kita buat ininya itu 5 mili saja Pak ya. Kita coba terlalu kecil atau tidak ya. Nah, 5 mili ini nanti untuk ikatannya. Nah, untuk ini kita untuk membuat si lubang dari atom dan juga untuk membuat ikatannya kita hanya perlu 2 objek ini saja. Nah, caranya nanti si silinder ini harus kita perbanyak dahulu. Nanti soalnya satunya nanti akan berperan untuk melubangi si atom dan satunya nanti untuk sebagai ikatannya. Jadi seperti ini kan ada 2, yang satu kita simpan untuk nanti sebagai ikatannya, kemudian ini kita gunakan untuk melubangi. Nah, kita rotate dulu 90, kemudian kita blok kedua objek ini, kemudian kita sesuaikan. Nah, ini kalau kita ingin membuat lubangnya itu tembus, kalau enggak ya gini, sesuai desain sebenarnya. Kalau misalnya hanya satu lubang ya tinggal kita masukin gini aja. Nanti si silinder ini kita jadikan lubang, kemudian kita group. Nah, ini kan nanti udah jadi lubang. Nah, ukuran lubangnya ini sama dengan ukuran silinder yang dijadikan lubang. Jadinya nanti waktu digunakan akan ukurannya itu pas atau sesuai. Namun biasanya dalam membuat molekul, ukuran dari si tongkatnya nanti harusnya dikecilin sedikit saja, beberapa mili, karena nanti waktu cetak itu pasti akan ada sedikit kayak yang timbul, bagian yang timbul dari lubang tersebut, sehingga ukurannya nggak 100% sama dengan yang didesain dari lubangnya, tapi hampir mirip sebenarnya, cuma biar memudahkan kalau mau memasang saja, Bu, itu. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi ukuran lubang sama ukuran tongkatnya, asalkan tadi dibuat sama, nanti pasti harusnya bisa masuk sama ukurannya. Bagaimana, Bu Dita? Ya, udah dibalas sip gitu. Sebenarnya on mic aja loh, Pak, langsung on mic gitu. Kalau mau ada pertanyaan gitu, Bu, atau teman-teman lainnya langsung on mic saja gitu ya. Ya, Bu. Biar rame juga kita di sini. Biar seru. Wuh, Apa itu? katanya biar seru. Kirain Bu Dita. Ya, gimana? Nanti ini untuk basic-basicnya terlebih dahulu, biar nanti ada bahan untuk pertemuan selanjutnya. Sebenarnya kita tidak hanya bisa menggambar, tapi kita dapat memodifikasi gambarnya orang lain, tapi mungkin itu untuk kedepannya saja. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin dikasih lihat importnya, Mas. Importnya gimana biar nanti kalau yang udah jadi ya? Nah, kalau udah jadi atau ekspornya nanti kan udah bergantungan kunci, diekspor dulu. Ya, mungkin tadi si gambar legendaris tadi. Nah, ya ini mau diprint kan, cara ngeprint gimana? Cara ngeprint kita harus mengekspor dulu si gambar kita menjadi objek yang menjadi file yang bisa dikenali 3D printer. Caranya kita harus mengekspor. Kemudian, nah di sini sebenarnya ada pilihan. Kalau misalnya objek kalian banyak, kalian bisa hanya objek tertentu saja. Tapi ini kan tadi hanya udah jadiin satu objek, jadi hanya bisa seperti ini. Kemudian untuk formatnya yang lebih paling sering digunakan dan bisa langsung terbaca oleh 3D printer nanti, itu yang ini. Formatnya itu STL. Nah, ketika kalian udah klik si STL, nanti akan otomatis download di sini.
Nah, nanti file ini dapat kalian olah lagi nanti menggunakan aplikasi lain. Setelah itu baru bisa ke 3D printer. Kalau dibuka di aplikasi lain kayak gimana? Sama apa beda? Dibuat gambarnya atau ngedit? Yang udah di-download tadi, jadinya kayak gimana? Kalau dibuka di komputer. Ya, untuk membuka aplikasi ini kalian harus punya program namanya Repetier House. Nah, ini nanti aplikasinya untuk bisa mengedit, tapi sebenarnya ini sudah bisa kalian lihat kalau Windows 10 kalau nggak salah itu sudah ada langsung 3D view-nya nanti. Tapi kalau STL ini nanti kalau supaya kalian bisa langsung mengedit untuk 3D-nya kalian harus download ini dulu Repetier House. Nah, tampilannya aplikasinya itu nanti akan seperti ini. Nah, ini kan alas dari 3D-nya. Jadi nanti objek YouTube aja tuh. Oh iya. Sabar. Ditambah lagi, klik tambah. Terus display window caption. Windows Capture. Add source. Mau buka tuh. New source, add new source instead. Add new source instead. Add new source instead. Jadi bukan dia, klik here, terus tadi. Nggak mau hilang. Nah, mungkin untuk nanti saja itu untuk yang ke Repetiernya ya ke YouTube-nya. Oh, wis rasa we. Berarti Import. impor. Oke. Berarti kita Itu nggak usah aplikasi buat apa? nanti saja itu. Kita mendesain dulu saja. Itu aplikasi untuk mengatur kualitas hasil cetaknya nanti. Nah, selain kita dapat mengekspor objek, kita juga dapat mengimpor objek. Caranya kita mengimpor, kemudian kita cari file. Nah, filenya itu nanti kalian dapat mendownload di web. Nanti kalian pilih yang formatnya itu STL. Nah, di sini saya udah download ini Among Us. Dan kalian udah pilih, kemudian pilih import. Kemudian kita tunggu loadingnya hingga objek muncul. Nah, ini kalau kita ingin mengimpor hasil karya orang lain atau hasil karya kita yang sudah disimpan sebelumnya, ini dapat masuk di sini. Nah, objek ini nanti kita bisa edit lagi seperti itu dengan cara seperti tadi, menggabung-gabungkan objek yang ada ke objek ini. Jadi kayak ini misalnya tak tambah bola untuk kepalanya dan disesuaikan di kepalanya dan di grup. Nah, udah jadi objek kayak gini. Wah, jadi kayak tumor. Gimana Mas Arya? Atau Ya udah. nanti takutnya memakan jatahnya orang lain? Oh, coba ada lagi. Nah, jadi gini, kalau kita ingin mengedit punya orang lain atau mau belajar mendownload, Itu makasnya malah nungguin dong. nah ini nanti kalian dapat bereksperimen sendiri ingin membentuk Among Us yang seperti apa, mungkin bisa kasih kumis atau kasih apa. Nah gitu. Berarti kalau desain dari orang lain itu udah kita cuman bisa nambahin ya Mas? Ya, nggak bisa bongkar lagi kecuali kalian cara Mau membongkarnya bisa. bikin lubang-lubang, jadi kalian pisahkan. Nah, jadi gitu kalian bisa mengedit punya orang lain objeknya. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Ya, sepertinya sudah cukup Mas. Dan nggak ada yang tanya lagi sepertinya. Kebanyakan juga. Di YouTube sudah nggak ada, di Meet juga udah nggak ada.
Oke. Mungkin kita lebih mendalaminya minggu depan. Kita akan menggambar sesuatu, nanti menggambar apa masih rahasia ya Mas ya. Oke. Sini. Yang penting semua yang pengen ngikutin buat akun dulu Tinkercad gratis, pakai email teman-teman, pakai Google Gmail bisa, pakai email lain juga bisa sih sebenarnya. Ya paling gampang pakai Gmail, terus nanti masuk dulu, otak-atik dulu, familiarkan dengan cara ngeklik-ngekliknya, terus home-nya, klik kiri untuk objek, klik kanan untuk memutar-mutar gitu ya Mas ya. Terus fokuskan pakai yang kotak itu, terus ada objek-objek sebelah kanan seperti itu, zoom pakai scroll dan lain-lain. Itu dicoba-coba dulu nanti di rumah. Minggu depan kita akan menggambar sesuatu. Mungkin ada bocoran dari Lisa atau Via, ada bocoran nggak nih? Bocorannya adalah masih ngambang. Oh, berarti Oke. seperti perahu ya. Iya. Ya, jadi masih clue-nya mengambang gitu, masih belum apa ya gitu, masih dirahasiakan, belum bisa kita kasih tahu ke teman biar excited sih. Jadi kita siapkan imajinasi, besok langsung diikutin step by step aja gitu. Jadi Via atau Lisa nanti menggambar apa, nanti langsung diikutin. Jika misalkan bingung langsung dipotong aja nggak apa-apa, atau langsung ngomong aja, Mbak ini gimana gitu, ada gimana kok bisa gini gimana, tolong ulangin gitu apa. Oke, besok kita gambar paling gampang dulu ya. Itu untuk pertemuan kali ini seperti itu. Ada teman-teman yang lain, apakah ada yang disampaikan sebelum ditutup? Nggak ada Kak. Oke, cukup ya. Oke, demikian pertemuan pada hari ini. Tadi kita mulai dengan doa, kita tutup juga dengan doa ya. Doa, saya akan pimpin secara Katolik. Mulai karena Bapak, Kudus, amin. Selamat sore ya Tuhan, terima kasih atas berkat rahmat-Mu karena Engkau telah membimbing kami dalam event Club 3D ini, sehingga kami dapat belajar tentang basic-basic Tinkercad, sehingga nantinya kami dapat memanfaatkan skill ini untuk menghasilkan karya-karya yang dapat berguna bagi sesama kita manusia. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat-Mu agar pertemuan selanjutnya kita dapat berkumpul kembali dan bertukar pengetahuan lebih banyak lagi. Terima kasih. Amin. Amin. Ya, oke gitu. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa makan. Dan bye. Terima kasih. Yes.